Tak hanya memenuhi nutrisi dan melakukan stimulasi untuk si kecil, tapi ikatan kuat antara ayah dan bunda juga ikut menentukan keberhasilan masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Kira-kira apa hubungannya ya? Nanti kita akan cari tahu, tapi saya mau menyapa dulu semuanya. Halo ayah dan bunda, selamat datang di event webinar Festival 1001 Sweet Talk yang akan mengangkat tema Level Up Your Love, tips jaga romansa selama 1000 HPK, persembahan Sweetsal bersama dengan Mother and Beyond, klinik kecil, dan obrolan parenting yang didukung oleh PKK DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta Kemenkominfo dan Siber Kreasi. Kali ini kita sedang berada di kelas pertama. Halo semuanya, semoga di hari Sabtu ini semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat walafiat ya, karena kita akan banyak sekali belajar hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang quality time saat jadi orang tua baru. Idealnya kapan? Selama kurang lebih 1 jam ke depan. Jadi kita akan ngomongin soal pentingnya bonding, quality time, dan juga hubungannya dengan 1000 HPK anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam acara hari ini, perkenalkan dulu, saya host hari ini, saya Shana Suwartono. Saya akan menemani ayah dan bunda selama acara berlangsung nanti ya. Dan saya juga mau mengingatkan, kan sudah ada ayah dan bunda di sini semuanya hari ini yang belum melakukan registrasi, silakan langsung saja klik link yang ada di kolom chat agar dapat segera terregistrasi, karena dengan melakukan registrasi, ayah dan bunda ini akan selalu mendapatkan update info mengenai event-event Sweetsal yang akan datang, serta juga nantinya berkesempatan untuk mendapatkan hampers menarik persembahan dari Sweetsal yang akan diundi nanti di akhir acara. Nah, pasti mau kan dapetin hampers? Ayo registrasi sekarang ya. Sebelum kita melanjutkan acara hari ini, kita akan langsung mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ibu Ferry Farhati, SPSI MS, selaku Ketua TP PKK DKI Jakarta. Saya mau menyapa dulu. Halo Ibu Ferry, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan langsung dengan kata sambutannya Ibu Ferry. Baik, terima kasih. Saya ingin menyapa juga sebelum kita mulai sambutannya. Di sini yang saya cintai Ibu Atala Ratia, Bu Cinta biasanya dipanggil, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, juga tentunya Bapak Kara Darusman, Senior Brand Manager Sweetsal, para narasumber yang saya banggakan, Ibu Ajeng Raffiando, Arya Saloka, dan juga Ernesta. Tentunya para hadirin yang mengikuti webinar kali ini. Sepertinya semangat sekali karena acara belum mulai, pertanyaannya udah ada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, tentunya ini semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berada di antara Bapak Ibu semua yang memiliki semangat belajar untuk memahami kebutuhan tumbuh kembang anak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menjadi orang tua adalah sebuah anugerah, sebuah peran yang memiliki tanggung jawab besar dalam proses tumbuh kembang anak. 1000 hari pertama kehidupan merupakan fase yang perlu mendapatkan stimulasi. Nah, pada fase ini, tumbuh kembang anak sedang berkembang pesat dan akan menjadi fondasi untuk fase kehidupan berikutnya. Jika tumbuh dan kembangnya terhambat, maka kondisi anak di masa depan pun akan terpengaruh. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya selalu mengingatkan bahwa peran orang tua itu bisa disingkat dengan kata bagimu, atau bahagiakan anak, beri gizi yang cukup, dan stimulasi anak bagimu. Jika 3 poin ini dapat diimplementasikan dengan tepat, anak-anak kita tetap bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan tahapannya. Pertumbuhan yang baik membutuhkan asupan gizi yang baik, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan pertumbuhan berjalan secara bertahap sedikit demi sedikit. Anak dengan asupan gizi yang baik dan tepat akan tumbuh dengan lebih pesat, dengan cepat, dibandingkan anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Perkembangan yang baik membutuhkan kehangatan dan kasih sayang, belayan, pelukan, dan kesempatan untuk mencoba hal yang baru,
agar dapat berkembang secara maksimal. Mari kita ibaratkan anak sebagai sebuah pohon. Pohon agar berbuah lebat dan berdaun rimbun perlu diberikan stimulasi, diberikan cahaya matahari, serta gizi yang tepat, yaitu pupuk dan air. Maknanya dalam masa ini anak membutuhkan kasih sayang, membutuhkan gizi, dan membutuhkan stimulasi. Karena itu disingkat menjadi bagimu. Jadi peran orang tua adalah membahagiakan anak, memberi gizi yang cukup, dan memberi stimulasi yang tepat. Untuk itu, harapannya kita semua dapat mendampingi dan memberikan stimulasi yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga kita bisa menarik ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Tarik ilmu dari para narasumber yang mumpuni pada hari ini. Bertanya sebanyak mungkin. Dan insya Allah kita bisa menerapkan ilmunya yang kita dapat hari ini pada kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa menyebarkannya kepada tetangga kita, kepada teman kita, dan saudara-saudara kita untuk kebaikan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak atas sambutannya Ibu Ferry Farhati selaku Ketua TPPKK DKI Jakarta. Mungkin sekali lagi untuk merap up gitu ya, bagimu itu sangat penting, yaitu bahagiakan anak, gizi yang seimbang dan juga memberikan stimulasi pastinya buat anak kita. Nah selanjutnya saya juga ingin mengundang Ibu Atalia Praratia selaku Ketua TPPKK Jawa Barat untuk memberikan kata sambutannya pada pagi hari ini. Tentunya Ibu Ata sangat ingin bergabung tapi berhalangan untuk hadir, tapi kata sambutannya sudah disampaikan oleh beliau. Mari kita simak dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sebagai salah satu provinsi yang mencanangkan Zero New Stunting tahun 2023, Jawa Barat sangatlah concern dalam percepatan penurunan stunting tersebut. Pada tahun 2019, angka prevalensi stunting di Jawa Barat sebesar 26,21%. Nah, berdasarkan studi kasus status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021, angka ini mengalami penurunan yaitu sebesar 24,50%. Alhamdulillah, namun masih di atas angka rata-rata nasional. Hal ini tentu tidak mudah bagi pemerintah Jawa Barat untuk mengatasinya. Karenanya kolaborasi PT Helix lah yang bisa menjadi solusi bagi kita semua, yaitu kolaborasi antar pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan juga pelaku bisnis. Yang insya Allah dengan kesemuanya itu kita bisa mengatasi permasalahan stunting bersama-sama. Nah, oleh karenanya saya Atalia Praratia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat dan juga Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat sangat mengapresiasi kegiatan Sweetsal dengan programnya yaitu Sweetsal 1000 hari pertama si kecil. Sebagai bentuk dukungan bagi para ibu untuk memaksimalkan momentum 1000 HPK yang merupakan periode emas bagi tumbuh kembang anak dan juga untuk mengedukasi para ibu di Indonesia tentang pemahaman secara holistik mengenai 1000 hari pertama kehidupan yang tentu saja tidak saja memperhatikan tumbuh kembang anak namun juga kesehatan mental dan psikologis para ibu. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Hatur nuhun, mari berkolaborasi. Baik, itulah tadi Ibu Atalia Praratia selaku Ketua TP PKK Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi atas kata sambutannya untuk Ibu Atalia. Selanjutnya saya akan mengundang Ibu Kara Darusman selaku Senior Brand Manager Sweetsal untuk menyapa ayah dan bunda dari seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktunya dan bergabung pada event kita kali ini. Langsung saja kita simak. Ya semuanya, saya Karda Darusman dari Sweetsal ingin berterima kasih sudah join acara Sweetsal bersama obrolan parenting sore ini. Sebagai sedikit background, kelas ini adalah rangkaian dari program Sweetsal 1000 hari si kecil yang merupakan komitmen Sweetsal untuk mendampingi para orang tua di 1000 hari pertama si kecil yang kita tahu adalah periode yang sangat krusial bagi tumbuh kembang seorang anak. Di Sweetsal kami mengangkat 3 pilar utama yaitu asah, asi, dan asuh yang kami rasa sangat harus diperhatikan agar kelak anak dapat tumbuh secara optimal. Dalam komitmen kami berada di tengah-tengah ayah dan bunda pada masa yang kritikal ini, kami juga menyadari bahwa menjadi sebuah brand yang inklusif itu adalah sangat penting. Maka dari itu kami bersama obrolan parenting
mengangkat tema yaitu 1000 hari pada anak berkebutuhan khusus atau ABK, di mana kami percaya bahwa intervensi yang dini akan menghasilkan hasil yang juga sangat optimal. Melalui Switzal 1000 hari pertama, kami memberikan 1001 inspirasi melalui edukasi dengan tujuan agar para orang tua di Indonesia dapat menjalani perannya yang menyenangkan apapun situasinya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat ya. Stay tune terus di Instagram kami untuk jadwal kelas-kelas berikutnya. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai webinar di sesi pertama ini, saya juga mau mengingatkan beberapa kelas yang akan ada di event webinar Festival 1001 Sweet Talk yang akan mengangkat tema Level Up Your Love, tips jaga romansa selama 1000 HPK persembahan Switzal bersama dengan Mother and Beyond, klinik kecil dan obrolan parenting yang didukung oleh PKK DKI Jakarta dan Jawa Barat, serta Kemenkominfo dan juga Siberkreasi. Nah, nanti di jam 12.30 akan ada kelas Real Dads, Real Hero. Yuk dukung Bunda Mengasihi bersama dengan Dr. Lucky Yogastria, spesialis anak. Dan juga nanti di jam 14 ada juga sesi mau jadi couple goals di awal kehamilan. Yuk merapat ayah bunda bersama dengan Dr. Yasin Yanuar, dokter spesialis kandungan, dan juga Intan Erlita, seorang psikolog dan managing director dari Hijrah Coach. Nah, sebelum kita memulai langsung sesi pertama kita, saya mau mengundang lagi ayah dan bunda untuk registrasi link yang ada di kolom chat ya. Pokoknya registrasi, masukin di sana, nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan door prize dan juga nanti akan ada event-event update berikutnya yang pastinya dari Switzal. Nah, di kelas pertama ini saya juga akan langsung mengundang psikolog anak dan keluarga yang akan membahas tentang kapan sih quality time yang tepat saat jadi orang tua baru. Nah, langsung aja kita undang Mbak Ajeng Raffiando, psikolog anak dan keluarga. Halo Mbak Ajeng. Hai, apa kabar? Kabar sehat. Kabar sehat, kabar baik ya. Puji Tuhan ketemu lagi hari ini. Seneng banget. Seneng banget, karena kita emang udah sering ngobrol ya sebelumnya. Nah, untuk para ayah dan bunda yang memiliki pertanyaan kepada para narasumber kita hari ini mengenai pembahasan yang berlangsung, boleh nanti langsung aja dipersilahkan untuk dapat menuliskan pertanyaan langsung di kolom chat dengan formatnya nama, underscore, asal daerah, dan juga pertanyaan. Makanya langsung aja aku akan memberikan pertanyaan pertama dulu ya ke Mbak Ajeng. Ya. Mbak Ajeng mungkin boleh langsung dijelaskan apa itu sebenarnya 1000 HPK dan kapan 1000 HPK sebenarnya dimulai? Oke. Ayah bunda pasti penasaran banget ya, 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan si kecil, di mana masa pertumbuhan si kecil itu justru juga dimulai sudah dari dalam janin. Jadi hitungannya itu adalah 270 hari selama masa kehamilan dan 730 hari selama 2 tahun masa perkembangan buah hati kita. Oke, jadi benar-benar dari saat janin sampai dengan 2 tahun pertama ya? Betul. Oke, nah kalau gitu apa hubungannya nih Mbak Ajeng antara hubungan orang tua yang harmonis dengan 1000 HPK anak? Iya, jadi 1000 HPK ini tentunya orang tua harus bisa menyiapkan tidak hanya asupan gizi yang seimbang, tapi juga stimulasi-stimulasi terkait dengan perkembangan anak. Nah, kalau misal kita bicara stimulasi, tentunya stimulasi ini terkait dengan stimulasi fisik, ada stimulasi kognitif, stimulasi sosial emosional. Juga jangan lupa bagaimana orang tua juga harus bisa tetap punya hubungan yang baik. Karena happy parents, happy kids katanya kan. Setuju banget, betul ya? setuju banget ya. Jadi kalau orang tuanya nggak mesra atau misalnya nih selama sebagai orang tua baru, tentunya kan banyak hal-hal yang butuh adaptasi ya. Banget. Ada shocking momennya. Sangat, banyak. Aduh, pasti kalau jadi orang tua baru tuh kayaknya bingung. Aduh, kagok harus gimana ya gitu. Apa yang perlu kita lakukan? Terus kayaknya banyak hal-hal yang di luar dugaan, apalagi tidak semuanya sesuai buku. Iya kan? Gak ada malah bukunya ya. Gak ada ya gitu ya. Kok gak ada ya? Katanya usia sekian harusnya baby-nya udah bisa apa gitu. Kok ternyata nggak seperti itu. Jadi kalau orang tuanya tidak bisa saling sinergi atau misalnya dari ketakutan-ketakutannya tadi ya. Maksudnya kan banyak orang tua takut salah ya. Misalnya aduh kalau merawat anak harusnya seperti apa sih gitu. Ketika hal tersebut tidak bisa terjadi. Terus kemudian perkembangannya kok nggak sesuai sama jadwalnya gitu ya. Biasanya orang tua akan mulai punya kekhawatiran tertentu. Benar. Dan itu bisa mengganggu hubungan antar suami istri. Benar, karena memang kayaknya pas awal-awal itu dibutuhkan kerjasama banget ya antara
ayah dan juga ibu. Nah, kenapa sih tapi suami istri harus tetap menjaga kemesraan dan keintiman meskipun sudah memiliki anak? Karena kadang-kadang kelupaan untuk sayangin pasangan kita ya. Kenapa sih, Mbak? Jadi biasanya antara kenyataannya seperti apa sih gitu, kenyataannya kok banyak sekali ya emosional yang terjadi di saat kita berhubungan sebagai suami istri saat sudah punya anak. Dan ekspektasinya apa gitu. Jadi antara ekspektasinya ingin selalu bahagia saat bersama pasangan dan anak, ternyata kenyataannya tidak demikian. Karena selama hubungan antara ayah bunda dengan anak itu biasanya banyak terjadi yang disebut dengan emotional journey gitu kan ya, naik turun gitu ya. Aduh, kadang-kadang senang, kadang-kadang kok bingung mesti ngapain, kadang-kadang kesel gitu. Kok kayaknya misalnya saat kita punya pasangan kita dirasakan tidak support, tidak mendukung apa yang kita lakukan. Belum lagi dengan kondisi-kondisi di mana biasanya kan yang namanya anak ada banyak ininya ya, banyak kategori-kategori yang buat orang tua anak yang baik adalah apa gitu ya, anak ekspektasi balik lagi gitu. Ketika hal tersebut tidak terjadi, bisa saja antar pasangan ini bisa terjadi di mana hubungannya menjadi tidak harmonis ya. Kayaknya benar-benar diuji ya ketika anak sudah hadir, hubungan antara ayah dan ibu nih benar-benar harus ada ujiannya gitu, ujian akhir sekolah. Tapi aku tuh penasaran sebenarnya hal-hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan orang tua baru untuk couple quality time gitu, ataupun bonding moment gitu. Sebenarnya tuh gimana sih? Karena kadang tuh susah banget ya untuk naruh si kecil tuh. Naruh si kecilnya susah. Terus kayaknya pas waktu diangkat mau rebutan juga gitu ya. Gimana Mbak? Jadi ada namanya the power of touch and hugs. Touch and hugs. Yes. Kalau misalnya di 1000 HPK tadi, tentunya orang tua punya kesempatan untuk tidak hanya touch and hugs si kecil, tapi juga touch and hugs pasangannya dong ya. Jangan dilupain. Jangan dilupain nih quality time-nya antar pasangan tuh seperti apa. Kalau kita bicara touch and hugs, biasanya kita seringkali sangat ingin selalu bersama dengan si kecil, tapi lupa pasangan juga butuh kebersamaan tadi. Kalau kita tidak touch and hugs pasangan kita, tentunya bagaimana caranya kita bisa punya bonding yang baik dengan pasangan kita. Kalau sudah touch and hugs, kemudian the power of communication. Banyak juga pasangan yang merasa kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan pasangannya sendiri, dikarenakan kayaknya ada banyak kendala waktu dan kesempatan. Benar. Ketika kita fokus dengan si buah hati, kemudian pada akhirnya membuat kesempatan kita untuk bisa bersama dengan pasangan kita ini justru bisa jadi berkurang. Dikarenakan fokus dan segala waktu adalah buat si buah hati kita, tanpa melupakan pasangan kita juga butuh waktu kita. Dan komunikasinya tentunya harus bisa baik ya. Kan kadang-kadang tadi kondisi emotional journey-nya bisa mempengaruhi saat kita berkomunikasi dengan pasangan. Tadi kemudian jangan lupa the power of playing together. Nggak hanya sama si kecil playingnya ya, tapi juga sama pasangan. Karena kerap kali kita betul-betul hanya hal-hal yang rutin. Dengan pasangan ya, lupa kapan harus nonton. Nonton barengnya lupa ya gitu ya, padahal dulu kayaknya dinanti-nantikan tuh date ya sama pasangan. Kemudian yang terakhir the power of positive habits and bagaimana caranya tidak hanya positive habitsnya tapi juga bikin rutinitas baru sama pasangan kita. Oh, rutinitas baru kayak apa tuh Mbak Ajeng baru. Kalau sebenarnya? misalnya dulu ya tadi ya nonton segala macam, tapi rutinitas barunya adalah misalnya kita meluangkan waktu untuk punya kesempatan komunikasi bareng misalnya pagi-pagi sebelum berangkat kerja, sebelum beraktivitas, waktu anak kita tidur gitu kan ya. Iya, colong-colong waktu sebenarnya ya. Bener-bener. Itu tuh kayaknya tips yang baik banget karena memang pas anak belum bangun biasanya kita bisa ngopi dulu, ngobrol dulu, ngeteh ya kan, dan di situ biasanya keluar lebih santai ya. Lebih santai. Pokoknya kupingnya tapi awas terus nih. Siapa tahu dia ada bunyi. Nangis nggak ya? Langsung naik. Oke, nah tapi bagaimana dengan orang tua dari anak yang memiliki kebutuhan khusus, Mbak Ajeng? Pasti kan anak yang memiliki kebutuhan khusus perlu perhatian ekstra juga nih. Bagaimana agar memastikan hal itu tetap terpenuhi, tapi kesehatan mental orang tua juga tetap terjaga? Iya, betul. Ini pertanyaan yang menarik karena memang
ketika kita memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, tantangannya itu luar biasa. Betul. Saat kita menyadari bahwa kita diberikan kepercayaan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus, berarti kita harus siap menjawab tantangan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, tentunya memang ini bukan situasi dan kondisi yang mudah, tapi yakinlah bahwa kita bisa menghadapinya dan percaya diri semuanya akan bisa tertangani dengan baik. Jadi saran saya 3 hal, yaitu sadar diri dengan kondisi dan situasinya, kemudian percaya dirilah bahwa kita bisa menjawab tantangan tersebut dan punya kendali diri. Kendali diri adalah tentunya saat kita sebagai orang tua dari ABK itu ada kondisi-kondisi di mana kita mengalami stres. Ketika kita sadar hal tersebut, tentunya kita bisa mengisi diri kita dulu ya, recharge dulu baterainya nih ya, untuk bisa menghadapi kondisi anak kita dalam keseharian. Oke, jadi memang kitanya juga harus dijaga, kita juga harus self care terus gitu ya, jika memang memiliki anak berkebutuhan khusus. Makanya saya juga penasaran, karena hari ini kita akan langsung tanya ke Mbak Ernesta, yang kebetulan adalah mom with children with special needs. Mbak Ernesta, apakah sudah bersama kita hari ini? Halo. Halo. Hai, halo. Selamat pagi. Apa kabar ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Syahnas, sehat. Mbak Jem. Baik-baik ya. Nah, sebelum kita ngobrol sama Mbak Ernesta, mungkin aku akan remind lagi untuk ayah dan ibu hari ini, ayah dan bunda semuanya, untuk registrasi lagi ya. Ada di link Zoom, bisa langsung aja di kolom chatnya, registrasi dulu, registrasi biar mendapatkan door prize nantinya, dan juga nanti kita akan memberikan update info pastinya. Nah, selanjutnya langsung aja aku pengen ngobrol sama Mbak Ernesta nih. Aku pengen tahu journey-nya, bisa diceritain nggak Mbak, sharing mengenai apa ya, struggle-nya seorang ibu, apalagi mentally gitu ya, ketika memiliki buah hati yang berkebutuhan khusus. Aku mau cerita, jadi dari awal journey aku, bener banget tadi yang Mbak Ajeng bilang, tantangannya sangat luar biasa dan betul-betul butuh mental yang sangat kuat ya untuk menghadapi. Karena jujur semua ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus pasti melewati fase-fase yang aku sendiri juga lewati. Ada fase denial ya kan, kita masih merasa nggak terima gitu akan tanda kutip vonis yang diterima bahwa oh anak ibu autis gitu. Nah itu yang sangat berat di awal sampai akhirnya kita bisa beralih ke fase penerimaan. Jadi waktu itu aku sudah sampai mendatangi hampir 10 kayaknya ya, para psikolog dan ahli, dokter, profesor yang menangani tumbuh kembang anak gitu kan. Saking aku pengen betul-betul yakin bahwa oh iya anak aku tuh memang berkebutuhan khusus. Pada kasus anakku itu ASD ya, Autism Spectrum Disorder gitu kan, ASD disebutnya gitu. Jadi betul-betul waktu itu prosesnya sangat panjang, tapi kalau kita sebagai ibu tidak cepet-cepet beralih ke fase penerimaan tadi, maka anak-anak kita juga akan mendapatkan penanganan atau treatment yang terlambat gitu kan. Sedangkan 1000 HPK ini kan betul-betul golden age yang sangat penting ya gitu, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Buat anak yang tanda kutip normal-normal saja aja, itu betul-betul masa keemasan yang sangat penting, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi semakin cepat ditangani, semakin cepat si ibu, kayak tadi Mbak Ajeng bilang, si ibu semakin cepat percaya diri, yakin bahwa ia mampu menghadapi tantangan ini, maka semakin baik juga progresnya untuk si anak, kurang lebih kayak gitu. I see, oke. Nah, pastinya menyadari jalan hidup begitu ya, itu kan pastinya penuh proses, dan tadi Mbak Ernesta udah sempat bilang bahwa go through 10 psikolog untuk benar-benar mencari tahu sebenarnya anak kita itu seperti apa gitu kondisinya. Nah, ini kan pasti menjadi tantangan tersendiri untuk Mbak Ernesta kan. Lalu aku ingin tahu juga struggle-nya ketika waktu itu down. Apa sih yang menjadi penyemangat begitu untuk Mbak Ernesta terus jalan sampai dengan saat ini, soal merawat anak maupun juga merawat diri kita sendiri? Penyemangat paling penting menurut aku itu ya, kita sadar banget tentang happy mom, happy kids gitu, happy parents, happy kids, kayak yang tadi Mbak Ajeng bilang. Aku sadar kalau aku terus menerus
terpuruk kayak gini, tenggelam dalam kesedihan gitu kan ya, tenggelam dalam masalah tapi tidak mencari solusi, itu yang akan paling kasihan adalah anak-anak kita gitu kan, anak-anakku terutama. Jadi aku untungnya waktu itu terlepas, maksudnya tidak terlepas juga dari dukungan suami ya, karena menurut aku itu sangat penting. Aku nggak kebayang kalau misalnya harus struggle sendirian tanpa ada support system gitu kan untuk aku sendiri. Gimana aku bisa menjadi ibu yang bahagia gitu, karena menurut aku kita mampu menghadapi segala sesuatu, tantangan, masalah, kalau kita ingin memberikan cinta buat anak-anak kita, maka kita sendiri juga butuh cinta gitu. Untuk memberi, kita juga harus menerima cinta dulu gitu. Gimana kita bisa jadi ibu yang bahagia kalau kita sendiri juga tidak menemukan kebahagiaan kita gitu. Menurut aku sih awalnya seperti itu. Oke, support system yang baik, dan ini adalah dukungan dari seorang suami yang benar-benar memberikan cinta terus-menerus untuk Mbak Ernesta. Nah, mungkin boleh diceritakan lebih jauh nih peran suami dari suamimu nih Mbak dalam merawat si kecil untuk bikin Mbak Ernesta nih selalu semangat dan happy, itu sebenarnya selama ini gimana sih? Mungkin boleh sharing sedikit. Yang paling utama tuh kebetulan aku sendiri dulu waktu kuliah ambilnya jurusannya komunikasi ya Mbak gitu. Jadi kan buat aku itu jadi buat aku paham banget bahwa kita manusia itu we cannot not communicate. Kita tuh butuh banget komunikasi. Jadi menurut aku salah satu support paling luar biasa dari suamiku adalah menjadi teman diskusi gitu. Jadi segala sesuatu kalau aku menghadapi dilema gitu ya, aku bingung nih aku harus gimana, karena kan dulu juga treatment untuk anakku yang berkebutuhan khusus ini kan sangat sulit ya untuk bisa menemukan metode terapi yang tepat buat dia. Jadi berkali-kali aku tuh menemukan kegagalan, kok kayaknya pakai cara yang ini nggak bisa, pakai cara yang ini kok nggak bisa. Contohnya nih ya, salah satunya dulu anakku juga pernah dolphin terapi, jadi pernah terapi sama lumba-lumba segala macam. Jadi banyak banget terapi-terapi yang aku pernah coba, dan ada yang bekerja, maksudnya ada yang it works, ada yang ya it doesn't works gitu kan di anakku. Jadi itu kan butuh perjalanan panjang yang kita tuh butuh teman untuk berdiskusi, dan yang orang yang paling tepat menurut aku sih tentunya pasangan ya, karena kan ini anak dia juga gitu kan. Ini kan anak dari nggak cuman kita, tapi kan ini anak dari suami kita juga, dia punya ayah, punya ibu gitu. Jadi benar-benar peran orang tua ini sangat penting untuk menentukan arah perkembangan si anak gitu, terutama di anak berkebutuhan khusus pastinya banyak sekali ya kebingungan yang dihadapi si ibu gitu. Jadi kalau selain tentunya diskusi sama ahlinya gitu kan, psikolog gitu, terus ahli tumbuh kembang anak, dokter anak gitu, tapi kita juga yang paling penting tentunya diskusi sama ayahnya si anak-anak ini gitu. Setuju banget sih, karena memang kalau menurutku pribadi itu jadi orang tua kalau belum bingung tuh belum afdol ya, kita bingung bersama gitu pastinya. Dan itu pastinya membutuhkan komunikasi dua arah, dan peran suami sangat-sangat dibutuhkan, peran seorang ayah pastinya sangat dibutuhkan di dalam tumbuh kembang anak, apalagi kita bicara mengenai keluarga yang utuh. Nah, untuk tetap mesra dan juga kompak nih Mbak Ernesta, tadi aku baru ngomong Mbak Ajeng jadi ketuker. Tapi untuk membesarkan Aksa, sebenarnya apa sih activity saat bonding time yang biasa Mbak Ernesta lakukan nih bersama dengan suami untuk benar-benar memastikan cintanya tuh tetap hadir gitu di situ? Jadi salah satu terapi yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus itu kan sebetulnya ada banyak ya Mbak, dan terutama itu bagus banget kalau outdoor activities gitu, kayak misalnya horse riding, berenang, jadi berkuda, berenang, hiking, ya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka supaya juga meminimalisir mereka di rumah sibuk sama kegiatan yang apalagi screen time-nya jadi berlebihan. Nah, untuk itu kita harus arahin kebutuhan gerak mereka itu ke outdoor activities. Nah, itu jadi salah satu kegiatan bonding yang luar biasa loh gitu. Maksudnya kalau si ayah bisa menyempatkan waktu untuk ikut hiking, wah itu menurutku kayak bener-bener kita tuh sama-sama menyusuri sungai, air terjun, ngelewatin rumput, lumpur gitu kan, sawah, dan ngelihat bonding si ayah sama si anak, pastinya menurut aku bikin istri mana sih gitu ya, ibu mana yang nggak jadi tambah cinta lah sama suaminya, karena pasti tuh
quality time atau perhatian atau waktu yang kita berikan buat keluarga kita itu tuh priceless ya, tidak bisa digantikan dengan uang gitu, dibanding kita hanya memberikan apa ya, misalnya dikasih uang belanja atau uang untuk beli mainan, tapi menurut aku itu jauh lah artinya dibandingkan dengan waktu dan perhatian yang kita investasiin buat keluarga kita gitu. Bener sih, investasi ke keluarga tuh emang paling penting ya. Nah tadi kita juga udah sempat ngobrol sama Mbak Ajeng kan mengenai sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk benar-benar memastikan kalau cintanya tuh tetap hadir gitu ya di situ ya Mbak Ajeng ya. Nah tadi juga Mbak Ajeng sempat ngasih tahu kalau kita harus memberikan apa ya waktu untuk pasangan kita dan bikin rutinitas-rutinitas kecil gitu. Mungkin ada nggak sih rutinitas kecil gitu ya Mbak Ernesta di dalam keseharian kamu dan suami begitu yang mungkin bisa dijadikan tips buat ayah dan ibu yang lagi nonton saat ini, mungkin bisa dipraktekin gitu langsung besok. Rutinitas kecil sebenarnya simpel aja sih, kayak kita bisa makan sama-sama atau sekedar olahraga ringan keliling komplek misalnya, tapi bareng-bareng gitu ya. Jadi kebetulan anakku kan juga ada 2 gitu kan, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah yang Aksa ini kan yang berkebutuhan khusus yang terakhir gitu. Jadi kita banyak melakukan kegiatan berempat gitu supaya sekeluarga juga termasuk si kakak menyadari bahwa oh penting ya untuk kita bareng-bareng membantu supaya adik gitu kan bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan juga perkembangannya bisa semakin membaik, karena makin sering kita menghabiskan waktu sama-sama itu kan stimulasi juga buat si anak kan, buat si anak terutama yang berkebutuhan khusus ini gitu, bahwa oh dia dicintai loh, dia memiliki keluarga yang utuh, yang hangat. Dan jangan salah, maksudnya anak-anak itu kan sangat peka ya terhadap jadi mereka punya kontak batin yang aduh luar biasa gitu. Kalau misalnya ada masalah dalam rumah tangga atau ada ketidakharmonisan, itu anak-anak pasti sangat-sangat bisa merasakan, meskipun kita menutup-nutupi, itu anak pasti bisa ngerasain. Jadi buat aku penting banget kita tuh menunjukkan ketulusan, kehangatan dalam rumah tangga, keharmonisan itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan simpel ya, kayak tadi makan sama-sama atau olahraga sama-sama kayak gitu Mbak. Gitu ya. Benar. Benar-benar. Mbak Ajeng, tapi ada nggak sih penjelasannya dari kontak batin itu sebenarnya secara psikologis? Pastinya anak walaupun dia tidak paham secara konseptualnya ya Kak, saya setuju banget dengan tadi yang Ernesta bilang bahwa ketika orang tua misalnya sedang berkonflik, kemudian sedang hubungannya tidak harmonis, sebetulnya anak bisa merasakan. Karena jangan lupa kalau kita bicara komunikasi itu tidak hanya masalah apa yang dikatakan secara lisan, tapi juga dari gesture tubuhnya, nonverbalnya bagaimana. Anak tentunya akan bisa melihat saat misalnya orang tua sedang tidak nyaman, sedang marah, dari ekspresi wajah, dari gesturnya. Kemudian juga jangan lupa bahwa anak-anak ini kan belajar dari orang tuanya. Saat kita mencontohkan yang namanya emosional itu seperti apa, tentunya dia akan berkiblat ataupun misalnya melihat apa sih yang dilakukan sama orang tuanya tadi. Gitu. Oke, jadi memang penting banget untuk kita terus menjaga kehangatan bersama dengan pasangan untuk dicontohkan juga ke anak ya. Baik. Oke, itu yang terpenting, bonding time bersama dengan pasangan itu pastinya jadi hal yang sangat penting gitu ya, karena memang anak bisa menyerap itu semua energinya gitu, tidak hanya verbally tapi juga non verbal, karena memang bener banget tadi anakku tuh juga selalu tahu gitu, dan kadang-kadang dia juga langsung, ibu jangan galak-galak sama bapak. Udah bisa ngingetin aku. Itu kayaknya repotnya udah kalau udah bisa bicara gitu, udah bisa ngomong, kayaknya langsung kita didikte semuanya. Makanya aku juga penasaran dari seorang bapak tuh pastinya perlu banget terus-menerus hadir di kehidupan anak. Makanya kita sudah mengundang selebriti dad kita hari ini, ada Mas Arya Saloka. Halo Mas Arya, sudah bersama kita? Aku mau menyapa dulu, Mas Arya, apakah sudah bersama kita? Halo. Hai. Halo. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa nih Mas Arya? Lagi di rumah main sama anak. Oh baik. Mohon maaf kita ganggu waktunya untuk ngobrol sama kita ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk ayah dan ibu di luar sana yang juga bisa mencontoh gitu ya seorang Arya Saloka, meskipun di tengah banyak sekali kesibukan tapi tetap menyempatkan diri untuk bermain bersama dengan anak. Nah Mas Arya sekarang kan anaknya sudah berusia 2 tahun nih, dan kayaknya sehat dan happy banget. Ini pasti nggak lepas pastinya ini dari teamwork seorang ayah dan juga seorang ibu, Mas Arya dan juga istri. Nah, halo. Hai.
Halo Tante. Hai, how are Halo you? Aunty. Hai. Halo Aunty. Aduh, seneng banget nih kayaknya ya hari Sabtu main bersama dengan anak. Aku tuh pengen tahu nih Mas Arya, mungkin boleh sharing di sini hal-hal yang baru waktu apa ya Mas Arya baru tahu menjadi seorang orang tua dan kaget-kaget gitu ya waktu menjadi orang tua baru tuh apa sih sebenarnya Mas Arya? Mungkin boleh diceritain. Bingungnya dulu seperti apa gitu? Banyak banget sih, salah satunya kan yang tiba-tiba kebangun setiap mungkin 1 jam sekali. Anak bangun terus harus apa namanya ganti pampers kan. Karena kan apa namanya mungkin pup atau dia kencing gitu kan. Jadi kan waktu itu kekhawatiran itu banyak, khususnya kayak aduh ini kayaknya harus minimal nih 2 jam sekali nih bangun ganti minimal tuh kalau misalkan dia kencing gitu, supaya kan takut kan nanti takutnya kulitnya kenapa-napa nih, iritasi atau kayak gimana. Iya kebayang banget sih karena memang anak pertama gitu ya pastinya linglung banget bingungnya jadi ikutan main nih kayaknya sama Ibrahim. Nah tapi saya juga pengen tahu nih Mas Arya, apa sih hal yang paling menantang saat menjadi orang tua baru? Gimana sih komunikasi bersama dengan istri saat itu? Oke, iya memang hal yang paling menantang buat orang tua baru ya kalau menurut saya tuh gimana cara kita mendidik anak. Itu sih ditambah dengan pekerjaan yang sedang saya geluti ini kan jadinya kan memang waktunya kan semakin berkurang kan untuk bisa dengan anak gitu. Ya paling didiskusikan sih sama istri gitu. Jadi kan memang di rumah itu yang megang anak itu istri, nggak diserahkan kepada orang lain. Jadi jadi memang lebih paham terhadap anaknya. Terus jadi lebih tahu perkembangan anaknya seperti apa gitu. Kalau saya sempatkan untuk selalu video call gitu, meskipun bekerja. Terus anak itu, kalau anak saya itu Ibrahim itu dia subuh selalu bangun. Jadi ketika saya bangun subuh jam 4:30 dia itu selalu ikutan bangun. Jadi meskipun saya pulangnya pagi, dia udah bangun langsung sempatkan main gitu. Karena kan berangkatnya juga pagi soalnya kan saya. Oke, jadi memang colong waktunya tuh kapan aja, subuh pun juga ya boleh nih ya kita main ya. Betul. Oke. Kebayang sih dengan jadwal yang begitu padat pastinya mendapatkan 1 atau 2 menit sama anak aja tuh udah berharga banget ya Mas Arya ya. Tapi Mas Arya percaya nggak sih kalau hubungan erat antara suami istri juga mempengaruhi kesuksesan 1000 HPK anak? Percaya nggak? Oh percaya saya mah. Karena chemistry suami istri itu memang apa namanya harus dibangun sedemikian rupa itu untuk menghasilkan itu terhadap anak. Soalnya kalau tidak ada chemistry kan ya apa ya, aduh maaf sorry. Iya saya. Dia pengen ya ikutan kan jadi, nih kayaknya. Pengen ikutan. Iya, kalau tidak ada chemistry itu kan ya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik untuk membesarkan anak gitu loh. Sedangkan kan anak kan memang butuh apalagi di usia balita itu kan memang butuh apa ya? Peran kedua orang tuanya. Setuju banget, peran dari kedua orang tuanya yang bikin dia bahagia pastinya tumbuh ya. Dan bicara mengenai orang tua begitu. Ini kan saya tahu kalau Mas Arya pasti semua orang tahu jadwalnya luar biasa sibuk gitu. Tapi juga dibagi bersama dengan keluarga. Nah, di dalam keluarga pun dibagi antara anak dan istri. Nah, quality time bersama istri itu kapan tuh Mas Arya? Nyolong Mbak. Nyolong waktu. Kadang kalau misalkan anak lagi tidur, gitu. Terus apa namanya kalau misalkan mungkin lagi ke rumah kakak ipar itu, atau misalkan kakak ipar lagi datang ke sini gitu kan, apa namanya hobinya main gitu kan, ya. Jadi memang ya
sebenarnya lebih banyak karena kan waktunya lebih banyak di rumah ya gitu, dan kita jarang kemana-mana juga gitu. Paling quality time-nya itu memang berdua bareng istri itu kalau memang anak tuh udah tidur gitu. Memang anak udah tidur, dan kebetulan Ibrahim ini memang dia tipe yang kalau main itu nggak harus ditemenin, dia selalu main sendiri. Ibrahim. Enak ya, jadinya bisa fokus. Jadi kalau iya gitu. betul, kita cuman ngelihat dari misalkan kita duduk di sofa, dia main di depannya gitu. Jadi kita tinggal ngelihat aja gitu. Yang penting diperhatikan terus ya. Baik. Nah, tapi kalau quality time-nya mungkin boleh diberikan tips untuk ayah dan ibu yang lagi menyaksikan saat ini nih, Mas Arya. Tips untuk mendapatkan quality time bersama dengan istri itu apa sih? Dan biasanya kalian tuh ngapain? Kalau ngapainnya palingan nonton. Palingan nonton. Iya sayang. Aduh. Bentar. Baba lagi kerja dulu ya. Baba lagi kerja dulu. Iya. Dia pengen ikutan nih beneran nih. Tuh, ditanya kalau quality time sama mama tuh Baba ngapain? Baba nonton ya, Dek ya. Baba nonton, terus palingan ya kalau dengan kesibukan saya yang sekarang ya paling dikomunikasikan gitu, kayak misalkan saya ada waktu libur biasanya kalau lagi sinetron itu kan setiap hari Minggu libur gitu. Nah itu udah ngejadwalin mau ngapain nih nanti libur, mau ngapain nih di jam berapa ngapain, kan kita tahu jadwalnya Ibrahim kalau tidur itu terjadwal gitu. Jam berapa dia udah ngantuk, jam berapa dia main gitu. Jadi enak untuk kitanya berkomunikasi, ini abis ini paling kita nonton ini yuk gitu, atau kita kalau pas lagi puasa mau pesan makan ini nggak, makan ini gitu. Kadang pesan makan dari luar, makan di rooftop. No sayang, jangan keluar ya. Baik. Ya, itu sayang. Intinya colongan waktu yang penting mesra terus ya, Mas Arya ya. Iya betul, betul sekali. Oke. Nah mungkin untuk wrap up perbincangan kita di hari ini, di pagi ini, mungkin Mbak Ajeng bisa memberikan nih tips agar moms sama dads nih punya waktu yang berkualitas di tengah dua-duanya sibuk gitu. Pastinya apalagi sekarang juga banyak yang WFH, ada yang udah mulai WFO lagi gitu. Di tengah kesibukan kita sebenarnya kita harus ngapain sih? Tips buat moms and dad yaitu tidak hanya me time, tapi juga butuh our time yang harus dijadikan prioritas juga. Karena banyak sekali orang tua saat sudah punya anak, itu prioritasnya nomor 1 tuh anak gitu. Benar. Ya. Tapi jangan lupa kalau kita sebagai orang tua nggak happy, tentunya akan berdampak kepada perkembangan anak-anak kita juga gitu kan ya. Jadi supaya happy, jangan lupa tidak cukup hanya me time, tapi juga butuh our time supaya kita bisa saling sinergi dan orang tua juga bisa berkolaborasi dalam tumbuh kembang anak kita. Oke, itu yang terpenting ya. Pokoknya pacarannya jangan lupa nih ya pastinya ya. Oke, nah sebelum kita melanjutkan ke Q&A, saya mau meminta Mbak Ernesta, Mas Arya dan juga pastinya Mbak Ajeng di sini untuk berfoto bersama dulu supaya kita punya kenang-kenangan di hari ini, di pagi ini. Oke, Mas Arya. Oke, kita akan nunggu sebelum kita lanjut ke Q&A. Mungkin Mas Arya mau ngajak Ibrahim ikut juga berfoto bersama. Seru ya? Seru biar rame. Nggak cuma berempat, tapi kita berlima ya. Ibrahim ikut yuk. Ikut foto nggak? Baik, kita foto bersama dulu ya. Dek, take picture. Aksa juga kayaknya mau ikut foto bareng nih. Boleh. Yuk, ayo kita foto bareng biar rame. Seru. Kalau di rumah nih adalah the perks of working from home biasanya ya. Kita jadi bisa punya quality time juga bersama anak. Meskipun kadang-kadang jadi riwah, tapi agak distract ya kadang-kadang. Riwahnya nggak apa-apa, worth it. Oke. Halo, dan Aksa. Hai Aksa. Halo, hai. Oke. Mas Arya, apakah Ibrahim mau ikutan? Gimana? Hai. Lagi lari-lari dia. Oke, baik. Kita foto bersama ya berarti ya. Oke, on my count. 3, 2, 1, cheese.
Oke, sekali lagi. 3, 2, 1, cheese. Alright, terima kasih banyak untuk sesi fotonya. Langsung aja aku akan melanjutkan ke pertanyaan yang sudah banyak sekali masuk nih. Kayaknya udah banyak yang Seru banget ya. banyak yang pengen tahu. Kita akan nanya yang pertama nih ke Mas Arya Saloka. Ini dari Rita Wartini dari OP Family Bandung. Mau tanya nih sama Mas Arya tipsnya agar bisa menjadi suami yang sayang anak. Soalnya suamiku senangnya main game mulu. Oke, silakan Mas Arya. Waduh, suami yang sayang anak. Ya, ya harus sempatkan ini aja sih, apa namanya? Ya kalau bisa game-gamenya dihindarin dulu. Kalau bisa. Terus apa namanya? Ya harus bisa luangkan waktu untuk anak. Oke. Cari waktu ya pokoknya ya, luangkan waktu buat anak, biasanya rasa sayangnya tumbuh. Kalau aku sih kasih tipsnya ini buat Mbak Widi Juliana, diambil aja tadi ya. Oh, Mbak Rita, diambil aja gamenya, disita. Ada waktunya gitu ya mungkin ya. Baik, nah berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Widi Juliana dari Tasikmalaya ya. Tadi dari Mbak Rita, ini kembali lagi untuk Mas Arya. Pernahkah mengalami dad shaming dari pasangan dan merasa kurang intimate setelah adanya anak? Lalu gimana sih tipsnya agar quality time-nya bisa tetap terjaga bersama dengan istri? Pernah nggak nih Mas Arya dapat dad shaming? Enggak sih, alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah ya. enggak. Cuman apa namanya ya, kalau ngakalin quality time itu ya harus bisa komunikasi yang baik sih kalau menurut saya gitu. Ya kayak tadi saya bilang ketika saya ada jadwal libur gitu. Jadi kan sebenarnya jadwal libur itu libur syuting tapi belum tentu libur yang lain kan sebenarnya. Karena kan ada beberapa kerjaan yang harus saya urus juga gitu. Ya jadi paling saya komunikasikan kayak ini sepertinya selesai syuting jam segini, nanti apa namanya sampai rumah jam segini. Nah besok pagi tuh ada kerjaan jam sekian gitu. Paling kalau memang mau jalan-jalan kita pergi pagi jam segini, jalan ngajak Ibrahim. Habis itu pulang, saya antar lagi. Nanti jam segini saya pulang. Habis itu kalau mau main, ayo main lagi. Paling gitu kalau saya. Oke, baik. Berarti emang komunikasi tentang jadwal juga penting ya Mbak Jeng? Betul, terus jangan lupa loh kalau ayah yang baik itu kan katanya memberikan DHA, disiplin, hangat, dan aktivitas. Jadi masukan buat Mbak Rita ya tadi ya, jadi ajak suaminya untuk melakukan DHA tadi, karena yang ngasih DHA nggak cuma istri. Benar, kan anaknya bersama ya, anak, istri, dan juga suami. Nah lanjut lagi nih, kita akan ngabisin beberapa pertanyaan lagi untuk Mas Arya. Ini satu ini datang dari Mbak Wina Fitria dari Bandung. Mas Arya mau tanya dong, sempat ngerasa lelah dan stres nggak sih dalam membagi waktu antara pekerjaan, istri, dan anak? Oke. Kalau dibilang enggak, bohong ya. Benar. Kalau dibilang enggak, betul. Pasti pernah. Pasti pernah. Cuman kan gimana caranya kalau ibaratkan handphone itu kita ngecas lagi nih. Kita ngecas baterai lagi nih supaya itunya hilang gitu. Ya karena kan pekerjaan kan pasti menumpuk. Betul. Terus bisa menyelesaikan pekerjaan itu bisa sampai pagi gitu ya, pasti rasa lelah itu ada. Terus misalkan butuh istirahat di rumah gitu, tapi mungkin kan ya kita nggak bisa bilang anak kita nggak pernah rewel ya, yang namanya anak kecil kan pasti ada aja yang namanya rewel gitu. Jadi kadang itu belum lagi istri yang apa namanya mungkin dia pingin ini bisa minta tolong ini enggak, bisa minta tolong ini enggak gitu. Pas ketumpuk semuanya pasti ada rasa wah capek banget ya gitu. Tapi ya mau nggak mau udah konsekuensi kan sebenarnya untuk satu menikah terus memutuskan punya anak gitu. Itu kan udah konsekuensinya. Jadi memang harus dinikmati gitu. Kalau saya memang
harus dinikmati prosesnya, karena nanti ketika anak besar kita akan kangen dengan proses itu pastinya. Bener, setuju banget sih, setuju banget. Kalau kita harus menikmati semuanya ya, bener-bener lengkap dengan perjuangan-perjuangannya. Karena memang nggak hanya anak sih yang rewel, kadang-kadang pasangan juga rewel, ya kan? kita juga pastinya butuh refreshing gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Dini Irma dari OP Fam. Kembali ke Mas Arya. Mas Arya, kalau mengasuh anak itu karena permintaan istri apa karena kesadaran sendiri membantu istri mengasuh anak? Karena suamiku kok susah banget ya, susah ya buat buat bantu mengasuh anak. Kira-kira ada sarankah untuk para suami lainnya? Namanya suami wajar, Mbak. Wajar, harus disuruh dulu. Terkadang saya pun juga. Jadi inisiatif sama disuruhnya, saya sendiri pun juga sebenarnya lebih banyak disuruhnya. Oke. Saya sendiri pun juga kalau di compare nih ya 4 berbanding 6 gitu loh. 6-nya disuruh, 4-nya inisiatif sendiri gitu. Karena kan ya kadang ada pekerjaan yang harus kita kerjakan di rumah gitu. Terus istri butuh ini itu ya kadang kan bisa minta tolong nggak, itu kan berarti kan memang dimintain pertolongan gitu, disuruh gitu. Kecuali memang ya sebenarnya kalau tipsnya ya sebenarnya memang harus dari kesadaran sendiri sih. Mungkin bisa ngobrol berdua sama suaminya, mungkin ini kamu mau kayak gimana gitu. Karena kan sebenarnya ya kalau ya tugas suami memang selain bekerja sebenarnya kan ada tugas lain juga di rumah. Sebagai kepala keluarga harus mendidik anaknya dan ya harus memberikan contoh yang baik terhadap anaknya gitu. Kalau misalkan tidak diberikan contoh yang baik kan ya nanti takutnya bisa bisa melenceng mungkin. Iya, benar. Ini ya, balik lagi the power of communication. The power of communication. Jangan lupa the power of hug and touch-nya. Istri kadang-kadang cuma butuh dipeluk kan? Butuh dipeluk kan? Yang terpenting sebenarnya saat dimintain tolong itu nggak cemberut ya. Kalau dimintain tolong sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, kalau misalnya emang inisiatifnya kurang, tapi biasanya ibu-ibu minta tolong asal jangan cemberut aja. Kalau dikasih muka cemberut tuh langsung gitu. Nah, Mas Arya, satu lagi nih, ada beberapa pertanyaan ya. Ini yang berikutnya adalah dari Dian Kurniasari, masih dari OP Family. Gimana sih caranya supaya bisa dekat sama papanya yang mana papanya sibuk seperti Mas Arya? Gimana deh? Oke. Wah, kalau itu saya juga bingung ya jelasinnya ya. Video call mungkin? Sering video call kali Mas Arya. Kalau video call iya, pasti video call. Cuman anak saya itu Ibrahim itu tipenya kalau video call tuh kadang nggak terlalu suka nyimak. Dia lebih suka ketemu langsung gitu. Jadi mungkin karena waktunya sedikit ya, ketika ketemu tuh dia nempel. Saya juga nggak tahu ya, saya nggak tahu anak yang lain seperti apa, tapi Ibrahim itu seperti itu. Karena waktunya, jadi kadang itu bahkan Ibrahim itu bisa bangun sebelum azan subuh, jauh sebelum azan subuh, bahkan bisa setengah jam sebelum, bisa 20 menit sebelum gitu. Atau bahkan 15 menit sebelum azan subuh, itu cuman buat nemplok ke saya, bangunin saya, Baba gitu. Oke. Kayaknya emang body clock-nya dia ya untuk bangunin bapaknya juga, untuk main dulu sebelum kita berkegiatan pastinya hari ini. Baik, nah ada satu pertanyaan lagi terakhir nih untuk Mas Arya. Ini datang dari Siti Nurjanah dari Karawang. Apakah sama cara menciptakan bonding terhadap anak laki-laki dan perempuan? Nah ini justru mungkin pertanyaannya itu saya harus bertanya itu mungkin karena ke Mbak Ajeng ya mungkin ya. Mungkin Mbak Ajeng. Tapi jawabnya nih. Baik, mungkin Mbak Ajeng mau jelasin? Sebetulnya sih nggak ada perbedaan yang spesifik ya antara anak laki-laki dan perempuan, tapi biasanya memang
Kalau anak laki-laki role modelnya kan ayahnya. Betul. Kalau anak perempuan role modelnya bundanya gitu ya. Tapi secara keseluruhan kalau menurut saya asalkan ada the power of hug and touch-nya, the power of playing together, the power of communication, dan tentunya ada daily routines dan positive habits-nya, anak-anak kita akan punya emotional bonding yang kuat dengan orang tuanya. Amin. Oke, baik. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan dari Mbak Siti Nurjanah ya, dari Karawang. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Siti. Berikutnya aku akan langsung ke pertanyaan dari Resi Nirwana, ini dari OP Family Bandung. Ini buat Mbak Ajeng. Misalkan kita telat menyadari tentang 1000 HPK dan anak sudah lebih dari 2 tahun. Apakah masih bisa dikejar di usia toddler atau anak harus melakukan pemeriksaan fisik ke dokter anak buat cek tumbuh kembangnya udah sesuai apa belum? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara 1000 HPK, tentunya memang kita bisa lebih optimal terhadap tumbuh kembang anak kita. Tapi kalau memang sudah terlewati 1000 HPK-nya, berarti harus ada cara-cara yang lebih intensif supaya apa yang tadinya sempat tidak terkejar tadi itu bisa dilakukan. Walaupun memang kalau kita bicara 1000 HPK ini kan sangat amat penting ya. Kalau tidak dijalankan ya berarti di masa toddler tadi orang tua memang harus lebih intensif terkait dengan perkembangan anak. Oke, baik. Masih bisa dikejar tapi meskipun tidak seefektif sebelumnya. Betul, ya, tapi tetap bisa dikejar. Baik, nah berikutnya kita akan ke pertanyaan dari Wina Fitria dari Bandung. Ini untuk Mbak Ernesta. Ketika punya anak ABK, apakah quality time dengan pasangan berkurang mengingat anak ABK itu butuh perhatian lebih dari orang tuanya? Nah, gimana membagi waktu agar selalu mesra dengan suami? Ini tadi sebenarnya udah kita tanya, mungkin boleh dijelaskan kembali nih Mbak Ernesta. Aku sih setuju sama Mas Arya ya, memang penting banget buat ayah dan ibunya juga ada waktu ngedate berdua gitu. Jadi ada waktu yang emang harus kita habisin bareng-bareng sama anak-anak, si papanya, mamanya sama anak-anak. Tapi ada waktunya papa mamanya ini benar-benar harus berdua aja gitu. Dan kita juga sebagai istri jangan nganggep suami kayak paranormal ya. Jadi mereka juga sang suami nih bener kata Mas Arya tadi rata-rata nggak punya inisiatif. Jadi mereka harus dikasih tahu mereka harus gimana buat bisa bikin kita happy. Dan love language tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang emang seneng banget disentuh gitu kan, seneng dipeluk, dicium. Ada yang seneng dikasih hadiah, ada yang seneng wah macem-macem deh gitu. Love language setiap orang tuh aku yakin beda-beda. Nah kita sampaikan ke suami, mas gitu, atau sayang aku tuh senengnya kita seminggu sekali nonton dong berdua, makan misalnya gitu. Atau yang sekali-kali kalau lagi anniversary atau ulang tahun aku bikinin surprise dong buat aku, itu nggak apa-apa untuk diomongin. Kadang-kadang mungkin si suami ini memang saking sibuknya dengan dia juga emang pencari nafkah utama kan, kadang-kadang mungkin dia nggak kepikiran, bukan karena dia nggak sayang, tapi mungkin emang dia nggak inget gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita sebagai istri minta aja ke suami gitu, kasih tahu apa yang harus mereka lakukan buat bantu bikin kita juga jadi ibu yang bahagia gitu. Dan jangan lupa quality time sama suami berdua aja, itu penting banget gitu. Oke, terima kasih banyak jawabannya Mbak Ernesta. Setuju banget aku sama semua yang diungkapkan oleh Mbak Ernesta. Ini penting banget pastinya quality time, dan juga itu tadi ya, suami bukan cenayang, jadi harus komunikasi terus. Nah komunikasinya juga harus baik-baik, jangan ngajak berantem ya. Oke. Bukan anak pramuka. Itu dia. Baik, tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Arya Saloka udah bergabung bersama kita. Karena Mas Arya ini katanya masih ada kesibukan lain, jadi sepertinya harus undur diri terlebih dahulu. Terima kasih untuk kehadirannya di 1001 Sweet Talks yang ini ya Mas Arya. Semuanya. Thank you. Thank you. Say bye-bye juga untuk Ibrahim dan salam untuk istri. Baik, kita akan lanjut ke Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kembali dari Firda Wafa Askia, kembali untuk Mbak Ajeng, ini dari Denpasar. Nah, bagaimana memperbaiki kualitas hubungan dengan suami karena sejak kelahiran newborn justru suami menjadi super sensitif dan cemburu terhadap bayi. Bagaimana komunikasi yang baik kepada suami bahwa kita belum siap untuk kembali melakukan hubungan seksual pasca melahirkan. Nah, saya udah dengar nih ada beberapa kasus seperti ini. Gimana Mbak Ajeng? Jadi memang kalau kita bicara saat punya anak, itu ibu itu udah langsung jadi ibu loh gitu. Maksudnya si istri ini langsung jadi ibu. Tapi belum tentu
suami kita itu langsung jadi ayah. Karena bisa jadi kalau sebagai istri kan ngalamin ya 9 bulan persiapan tadi. Kan kita bicara tadi 270 hari sudah dipersiapkan, tidak hanya dalam masa kehamilan. Ini istri ini udah berangsur-angsur nih udah punya jadi ibu. pelajaran untuk jadi ibu, tapi sang ayah kan tidak melakukan hal tersebut. Sehingga prosesnya bisa berbeda antara istri dengan suami saat ketika si istri sudah jadi ibu, belum tentu si suami ini sudah otomatis menjadi ayah. Karena memang prosesnya berbeda sekali gitu antara ibu dengan ayah. Sehingga saat ayah ini merasa tidak dilibatkan, atau misalnya ketika si ayah dalam kondisi di mana dia yang tadinya jadi pusat perhatian istri, sekarang kan berkurang banget ya. Mungkin tinggal 10% loh buat si ayah gitu ya. Dan jangan lupa nih ada juga kasusnya adalah buat si ibu merasanya bahwa loh kan anak kamu juga gitu. Masa sih saya nggak boleh kasih waktunya lebih banyak sekali porsinya buat si anak kita. Karena itu anak kita bersama. Tapi buat si suami yang kadar porsinya tadinya misalnya perhatiannya istrinya 100%, kemudian jadi tinggal 10%, pasti kan ada shock momennya juga gitu ya. Dan kalau kita nggak menyadari hal tersebut sebagai ibu dan istri, tentunya kita harus sadar bahwa peran kita ini bertambah loh gitu. Bukannya berarti berkurang. Apakah memang kalau sudah jadi ibu tidak berarti menjadi istri? Nah itunya tuh kondisi seperti itu. Walaupun memang buat si ibu itu kan jadinya multitasking banget ya. Bahwa ya ampun harus perhatiin anak, harus perhatiin suami juga. Tapi tentunya kalau kita tidak melibatkan suami sebagai ayah, itu biasanya akan makin menjadi gitu kan, karena rasanya jadi makin renggang. Karena terkait dengan kerenggangan tadi ada masalah waktu dan kesempatan. Waktu untuk bisa bersama dengan pasangan tentunya harus terus diupayakan. Karena kalau kita bicara 1000 HPK, 1000 HPK itu kan berarti dari awal janin, yaitu di masa kehamilan, harusnya ayah juga, si calon ayah ini sudah harus dilibatkan secara intensif juga loh gitu. Jangan waktu anaknya udah keluar, udah ayahnya juga bingung, waduh ini gimana harus nih gimana? Gitu. Belum tentu dia siap menjadi ayah. Jadi saran saya, bahkan dari sebelum kelahiran, dari masa kehamilan, ayah harus terus dilibatkan juga sehingga rasa ayahnya itu akan terasa juga, gitu ya. Terasah, baik. Nah kalau belum siap tuh tadi tuh Mbak Ajeng, kalau belum siap tapi suami sudah mengajak, gimana? Kalau misalnya belum siap tapi suami sudah mengajak, kita harus kasih penjelasan. Kadang kan kalau istri kesannya jadinya nolak ya gitu ya. Tentunya belum tentu nih kalau misalnya kita bicara kelahiran kan ada juga yang bikin trauma ya. Benar, banyak. Ya, kalau kelahiran secara maupun sesar ataupun kelahiran secara normal itu banyak juga kondisi-kondisi di mana sang istri tuh mengalami trauma terkait dengan berhubungan seksual, terkait dengan bagaimana nantinya punya kekhawatiran. Kalau misalnya nih kalau yang habis operasi khawatir luka operasinya bagaimana. Kalau yang normal apakah dia juga sudah siap untuk melakukan intercourse tadi. Kalau menurut saya adalah bagaimana istri mengkomunikasikan kepada suami apa sih sebetulnya yang dia rasakan, kenapa dia merasa belum siap, cara-cara apa yang perlu dilakukan supaya misalnya hubungan suami istri ini bisa tetap terjalin dengan baik, termasuk misalnya melakukan foreplay, kemudian komunikasinya bagaimana juga. Komunikasi kan nggak hanya secara verbal ya. Tadi kita bicara komunikasi non verbalnya gimana. Misalnya kalau buat istri, aduh kok kayaknya masih belum kepengen karena biasanya capek banget ya. Kalau jadi ibu baru kan capek luar biasa. Belum gitu lagi ya. mengasihi, ya kan pastinya berbeda lah rasanya. Berbeda. Rasanya kayaknya perubahan fisiknya ini bisa membuat self esteem istri tuh berbeda juga loh gitu. Jangan lupa kondisi badan yang berbeda dengan sebelum melahirkan gitu ya. Itu yang perlu dikomunikasikan dari istri bahwa ketidaksiapannya itu kenapa sih? Kembali lagi bahwa kan suami juga bukan cenayang ya. Kalau memang istri belum siap, coba dibicarakan, kemudian diupayakan untuk juga bisa siap lagi melakukan hubungan seksual. Betul, pokoknya sparks di dalam hubungannya tuh harus terus dijaga ya. Biasanya kalau romansanya terjaga tuh pasti ada hasratnya itu kembali. Nah mungkin itu yang bisa kita jawab, dan berikutnya nih
ada juga pertanyaan ini ditujukan untuk Mbak Ernesta dan juga Mbak Ajeng. Ini dari Vere Waita dari OP Family Banten. Kalau saya punya 2 anak, yang pertama berkebutuhan khusus, sedangkan adiknya normal. Bagaimana tips Mbak Ernesta dalam memberikan pengertian ke si adik supaya mereka tidak berantem juga, dan bagaimana pendapat Mbak Ajeng selaku psikolog anak? Saya akan berikan kesempatan untuk Mbak Ernesta terlebih dahulu untuk menjawab. Silakan Mbak. Ya, itu kebetulan kan yang aku alami ya gitu. Tapi mungkin kalau aku posisinya si kakak yang tidak berkebutuhan khusus, adiknya yang berkebutuhan khusus. Jujur ini aduh banyak sekali ya kecemburuan karena kan otomatis sebagai ibu kita akan lebih fokus ke anak yang berkebutuhan khusus. Judulnya aja udah berkebutuhan khusus kan. Jadi benar-benar emang treatmentnya juga spesial. Nah, ini kadang bisa menimbulkan kecemburuan buat si kakak atau si adik yang tanda kutip normal atau tidak berkebutuhan khusus. Jadi pinter-pinter kita sih sebagai orang tua membagi porsi perhatian dan waktu. Jadi aku tuh selalu usahain juga ada waktu-waktu aku pergi berdua aja sama si kakak gitu ya, si anak yang dalam arti tidak berkebutuhan khusus. Di situ kita banyak ngobrol, terus kita tanya apa yang dia rasain. Misalnya sedih nggak kadang-kadang kalau misalnya mami lagi perhatiin adik gitu. Nanti di situ dia akan terbuka gitu. Kalau kita berusaha untuk nanya perasaan dia, apa yang dia rasakan, itu dia akan terbuka. Itu bisa misalnya kita pergi ke kafe berdua, makan es krim gitu kan. Jadi benar-benar momen quality time yang hanya berdua aja sama dia. Jadi dia pun merasa spesial dan minta bantuan ke dia gitu, bahwa kondisi adik ini atau kondisi kakak yang berkebutuhan khusus ini kan sebetulnya tugas kita sama-sama supaya dia bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak cuma tugas papi maminya, kita juga papi maminya tuh butuh bantuan dia juga gitu sebagai salah satu anggota keluarga juga. Jadi benar-benar dia merasa bahwa oh ini kita adalah keluarga dan emang kita tuh harus sama-sama ya menghadapi ini gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, thank you Mbak Ernesta untuk jawabannya. Mungkin berikutnya aku akan berikan kesempatan untuk Mbak Ajeng, silahkan. Oke, kalau misalnya di psikologi itu ada istilahnya hari siapa nih gitu. Jadi misalnya ada hari adik, ada hari kakak, hari dengan pasangan. Sebetulnya itu ada dibagi-bagi karena kadang-kala saat kita selalu bersama dan dimana memang kalau punya anak berkebutuhan khusus waktu kita memang porsinya jadi lebih besar ya buat si ABK ini, berarti memang dikhususkan juga buat anggota keluarga yang lain bahwa tetap harus punya waktu. Jadi boleh tuh saran saya dikasih ada namanya sebutannya hari kakak atau hari adik, di mana saat itu fokus kita memang hanya untuk si adik ataupun si kakak. Bahkan juga buat suami juga boleh loh dikasih hari dengan pasangan gitu ya. Karena bisa jadi saat kita bersama kan fokus kita akan terpecah. Kita akan distraksi yang mana nih yang penting untuk dilakukan. Jangan lupa terkait dengan hubungan sibling rivalry antara kakak dengan adik. Saat punya anak yang berkebutuhan khusus, belum tentu kita bisa menuntut bahwa kakak atau adiknya akan mengerti. Karena mereka tentunya tahap tumbuh kembangnya belum tentu sampai kepada pemahaman kognitif bahwa dia harus paham loh kondisinya si adik ataupun si kakak yang kebetulan berkebutuhan khusus tadi itu gimana gitu. Jadi saran saya juga jangan dituntut secara berlebihan kepada anak-anak kita untuk memahami kondisi saudaranya tadi. Karena bisa jadi buat mereka nggak seperti itu yang dirasakan. Ini kan kita melihat dari persepsi sebagai orang tua. Tapi kalau buat si anak sendiri belum tentu dia merasakan hal tersebut. Jadi saran saya tetap harus kita kondisikan dengan tahap tumbuh kembang anak kita dan jangan juga selalu dituntut supaya dia paham akan kondisi saudaranya tadi. Betul, semua anak, semua orang juga punya cara sendiri dalam berproses ya. Mungkin ini kita tidak boleh rushing mereka untuk berproses sendiri. Baik, dan berikutnya ada, ini adalah satu pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita di hari ini. Ini kembali untuk Mbak Ernesta dan juga Mbak Ajeng. Ini dari Delvi Rosanti dari Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika ada yang melakukan bullying kepada anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan, terutama di sekolah karena keterlambatan dalam belajar. Yang saya amati anak-anak ini sering minder dengan teman sebaya di atasnya, sehingga bermain selalu dengan anak di bawah usianya atau teman yang bisa menerima dia. Mohon pencerahannya juga Mbak Ajeng. Oke, saya akan berikan kesempatan lagi untuk Mbak Ernesta untuk menjawab terlebih dahulu, silahkan.
aku setuju banget tadi sama yang Mbak Ajeng bilang bahwa kita nggak bisa ya menuntut orang lain untuk memahami yang kita rasakan. Bahkan ke si siblings aja nggak bisa gitu kan, apalagi ke orang lain. Jadi banyak banget aku juga selama ini udah 7 tahun lebih ya membesarkan Aksa gitu kan, bahkan hampir 8 tahun. Nah, itu banyak banget aku terima ketika lagi di public area gitu kan, lagi di area-area tempat umum, di sekolah terutama gitu. Ada orang-orang yang mungkin mencibir gitu kan, atau nggak suka, atau karena Aksa ini kemampuannya masih nonverbal, maksudnya kemampuan verbalnya masih sangat terbatas, jadi kadang-kadang dia melakukan perilaku agresi ke temennya gitu. Kadang Aksa cubit atau cakar atau jambak misalnya gitu kan. Nah itu kan pasti menimbulkan jangan main sama dia misalnya gitu. Jadi dari orang tua juga kadang yang mungkin belum memiliki empati ya dan mungkin belum memahami juga anak berkebutuhan khusus tuh sebetulnya seperti apa sih gitu kan. Nah jadi kadang mereka tidak terima kan dengan kondisi itu. Jadi itu hal yang sangat wajar dialami, dan kita balik lagi ke tadi yang Mbak Ajeng bilang, kita nggak bisa memaksakan orang untuk mengerti isi kepala kita. Jadi mungkin orang-orang itu belum memahami karena mereka memang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kitanya harus lebih sabar, dan kalau aku sih selama ini berusaha untuk mengerti juga, dan lebih kayak oh ya udah kita minta maaf, kita minta pengertian mereka kayak gitu. Apalagi di sekolah inklusi kan, namanya inklusi, kita kan campur ya sama anak-anak lain gitu yang tidak berkebutuhan khusus. Mungkin itu sih Mbak kalau dari aku. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ernesta. Mungkin terakhir dari Mbak Ajeng, mau menambahkan apa Mbak Ajeng? Iya, saya juga setuju dengan tadi yang dikatakan sama Ernesta ya, terkait dengan apa sih buat lingkungan sekitar gitu ya. Kan belum tentu mereka punya self awareness-nya tentang anak berkebutuhan khusus. Sehingga peran kita sebagai orang tua untuk bisa mengkomunikasikan kepada lingkungan, jadi membuat orang yang tadinya nggak punya self awareness-nya jadi lebih paham, dan pada akhirnya bisa acceptance gitu loh. Karena biasanya saat kita tidak tahu, pada akhirnya kan kita tidak memahami apa yang sebetulnya terjadi, sehingga sulit untuk bisa acceptance orang-orang dengan kebutuhan yang berbeda dengan diri kita. Sehingga kalau boleh saran, yuk kita punya kesadaran juga bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kan butuh empati ya, yang tinggi dari lingkungannya. Berarti juga peran orang tua untuk bisa mengkomunikasikan, untuk juga tadi bersabar, harus bisa ini ya, berserah juga bahwa ya memang kondisinya akan berbeda gitu loh. Jadi saat kita sudah punya acceptance terhadap kondisi tersebut, tentunya akan lebih mudah dijalani. Baik, oke. Terima kasih banyak Mbak Ajeng untuk jawabannya. Dan ini juga jadi pertanyaan terakhir kita menutup Q&A session kita di sesi pertama ini. Terima kasih Mbak Ernesta untuk jawabannya juga. Nah, kita akan langsung lanjut ke door prize games ya. Ini kan tadi saya udah mengajak ayah dan ibu untuk mendaftarkan dirinya, registrasi langsung di kolom chat tadi ya. Nah, ini untuk apa? Untuk mendapatkan door prize pastinya. Kita akan langsung aja nih memutar, ada Wheel of Fortune yang akan ditampilkan pada layar, dan nanti aku akan langsung memandu untuk memutar gitu ya, siapa nama yang akan menjadi pemenang yang akan muncul saat nanti akan berhenti gitu ya. Ada 5 buah hampers dari Sweetsal yang akan menjadi hadiah kita hari ini. Saya akan putar yang pertama. Oke, putar. Kita coba. Banyak banget nih. Oke. Baik, ini dia pemenang yang pertama, Anggita Tri Indahsari. Selamat, Anda memenangkan 1 buah hampers dari Sweetsal. Masih ada 4 pemenang lagi. Kita putar lagi. Oke. Banyak doa. Banyak doa. Heads crossed, oke, fingers crossed. Ini pemenang kedua kita, Debbie Dwi Lutfiani. Selamat. Masih ada 3 lagi, kita putar lagi untuk ketiga kali. Hap, putar. Baik, kita akan tunggu apakah Anda yang berhasil memenangkan hampers ketiga. Kita lihat. Oke, berarti ini dia Adik Winarsi. Selamat, Anda mendapatkan 1 buah hampers dari Sweetsal. Dan yang keempat adalah, putar lagi, tarik, push, jet, jet. Belum mutar dia. Oke.
berhenti di hap. Ini dia pemenang keempat kita, Kurniati Wulandari. Selamat. Oke, satu lagi, berdoa ya buat yang belum dapat. Tinggal ini satu hamper ya. terakhir nih. Aduh, deg-degan deh. Oke, berarti ada namaku nggak ya di situ? Wah. Nggak ada. Oke, ini dia pemenang terakhir Siapakah kita, dia? Peptania Kusumaningrum. Selamat ya. Bagi yang sudah mendapatkan 5 buah hampers dari Sweetsal, nanti pihak panitia akan langsung menghubungi Anda. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk speakers kita hari ini. Ada Mbak Ernesta tadi, ada juga Mas Arya Saloka. Dan pastinya saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Ajeng sudah hadir di sini dan menjawab semua keluh kesah kita gitu ya mengenai 1000 hari pertama ini pastinya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti, ayah dan ibu. Terima kasih banyak. Selesai sudah pembahasan kita di kelas pertama. Jangan lupa juga untuk ayah dan bunda nih untuk mengikuti kelas berikutnya. Nanti kita akan ada lagi di jam 12.30 dengan pembahasan Real Dads, Real Hero. Yuk dukung Bunda Mengasihi bersama dengan Dr. Lucky Yoga Satria, spesialis anak. Terima kasih kepada seluruh narasumber serta ayah dan bunda yang telah bergabung dalam kelas hari ini. Selamat mengoptimalkan 1000 HPK si kecil dan jangan lupa juga untuk rutin melakukan bonding moment ya. Tadi diingat-ingat lagi tipsnya apa aja sih. Sampai bertemu di kelas berikutnya di link yang sama ya. Bye guys. Bye.